dilanda dengan virus corona. Kita semua juga tahu kalau semua umat Kristen yang ada di Indonesia pasti merindukan lawatan dan pemeliharaan dari Tuhan. Jadi saya bersama dengan teman-teman di sini ingin mengundang teman-teman semuanya untuk memuji Tuhan dengan lagu doa kami. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersama.
mendengarkan dan menjawab doaku. Kami percaya bahwa Tuhan akan menjawab setiap doa-doa kami. Kami merindukan lawatan Tuhan bagi Indonesia yang saat ini sedang mengalami musibah. Kami sering memberontak kepada Tuhan, sering mengharapkan, bahkan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni kami yang berdosa. Kami merindukan lawatan-Mu, pemulihan-Mu dalam negeri kami. Biarlah kami terus Engkau pakai untuk menyatakan nama-Mu Indonesia yang kami kasihi. Firman ini kami serahkan dalam tangan Yesus. Biarlah Engkau yang berdaulat, Engkau berkati. Biarlah Roh Kudus yang berkarya dalam setiap hati kami masing-masing. Terpuji Engkau Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom teman-teman yang dikasihi dalam Kristus Yesus. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari Yeremia pasal 29 ayat ke-7. Yeremia pasal 29 ayat 7. Beginilah firman Tuhan bagi kita semua. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraan adalah kesejahteraanmu. Teman-teman yang dikasihi dalam Kristus Yesus, di sini Nabi Yeremia memberikan surat kepada orang-orang buangan atau orang-orang Israel yang berada di Babel. Yeremia menuliskan bahwa mereka harus berdoa bagi kota di mana mereka berada. Jadi teman-teman yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, ketika Yeremia ini menyampaikan isi hati Tuhan kepada bangsa Israel, kepada orang-orang buangan di kota Babel, supaya mereka mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi tema kita malam hari ini yaitu doa untuk bangsa Indonesia. Kita berada di suatu negara, yaitu negara Indonesia ini. Tuhan menempatkan kita bukan dengan secara kebetulan. Tuhan menempatkan kita di kota Biren ini atau negara Indonesia ini dengan satu tujuan, supaya kita mendoakan, supaya melalui kita kota tersebut atau negara tersebut diberkati oleh Tuhan. Karena anak-anak Tuhan berada dalam satu kota atau dalam satu bangsa. Jadi teman-teman yang kekasih dalam Kristus Yesus, timbul satu pertanyaan bagi kita. Kita sebagai anak remaja, apa yang harus kita lakukan? Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi apa yang kami berikan untuk Indonesia saat ini? Yang kita berikan kepada Indonesia saat ini hanya untuk berdoa. Sebagai anak remaja kita bergumul untuk mendoakan kesejahteraan bangsa Indonesia. Kita merindukan semua. Kita bisa berkumpul kembali, kita bisa beribadah kembali bersama-sama. Bisa kita pergi kemana saja, karena tidak ada yang melarang kita. Tetapi dengan situasi saat ini, ada batas-batas yang tidak perlu kita lakukan biasanya. Sehingga kita memiliki kerinduan supaya Tuhan memulihkan bangsa ini. Jadi teman-teman yang dikasihi dalam Kristus Yesus, ketika keadaan satu kota itu baik, maka keadaan kita membaik. Keberadaan kita pun tentram. Tetapi ketika satu kota itu tidak baik, ketika kota menjadi miskin, maka keadaan kita pun tidak baik. Maka kenapa Tuhan mengatakan bahwa berdoalah bagi kota di mana kamu berada? Kita harus berdoa, kita harus terlibat.
kita harus mengambil bagian dalam mendukung suatu sistem kenegaraan. Tapi kita harus mendukung setiap program-program pemerintah, karena pemerintah adalah wakil Allah dalam dunia ini. Mereka adalah hakim di atas kita. Mereka akan memberikan ganjaran bagi setiap orang yang melakukan pelanggaran. Jadi kita merindukan di sini, merindukan bahwa supaya Indonesia ini bisa pulih. Nah, seperti murid-murid Yesus, ketika mereka menyaksikan kenaikan Yesus pada saat itu, mereka mengajukan permohonan kepada Yesus. Kita bisa melihat dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 7. Maka bertanya mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bangsa bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang Tuhan tetapkan, yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Jadi kita sebagai anak Tuhan mempertanyakan, Tuhan, maukah Engkau memulihkan keadaan Indonesia saat ini yang berada di tengah-tengah zaman yang sedang mengalami problema, yaitu tentang virus corona ini. Jadi Tuhan mengatakan bagi kita, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Yang Tuhan tekankan bagi kita sebagai anak Tuhan adalah hubungan kita dengan Tuhan seperti apa. Selama tidak ada musibah di Indonesia ini, banyak hal terjadi, kejahatan makin merajalela. Pembunuhan, pemerkosaan, korupsi ada di mana-mana. Bahkan alam pun ikut merasakan kejahatan manusia. Jadi Tuhan menginginkan kita atau menyampaikan satu pesan bagi kita melalui peristiwa ini, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Jika kita merindukan negeri kita ini dipulihkan oleh Tuhan, maka terlebih dahulu kita harus merindukan pemulihan dari Tuhan melalui pribadi lepas pribadi. Sebagai remaja yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita adalah anak-anak, kita adalah saksi-saksi Kristus yang membawa kabar baik, yang menjadi teladan baik dalam perkataan kita, sikap kita dalam sehari-hari. Karena itu yang Tuhan inginkan bagi kita. Maka ketika kita mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita, kita bergumul dengan Tuhan, kita menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan dengan situasi yang kita alami saat ini, Tuhan seakan-akan meninggalkan kita dengan peristiwa yang kita alami. Tuhan tidak menyertai kita, Tuhan membelakangi kita, karena kita telah mengingkar janji Allah kepada kita. Kita sudah mengingkari perjanjian, kita tidak taat kepada Tuhan. Kita seringkali menyakiti hati Tuhan. Jadi ketika kita mengalami satu musibah, ketika kita mengalami suatu bahaya penderitaan, maka kita berseru kepada Tuhan. Tuhan tidak jauh dari kita. Yang Tuhan inginkan, maukah kita berdamai dengan Tuhan? Maukah kita membuka hati kita untuk Tuhan? Seperti bangsa Israel di dalam pembuangan. Mereka harus mendekatkan diri kepada Tuhan, berkumpul dengan Tuhan, berhubungan intim dengan Tuhan setiap waktunya. Baik dalam pekerjaan mereka, sebelum mereka melakukan aktivitas mereka, mereka harus mengembalikan segala waktu mereka untuk Tuhan, menjadi kemuliaan untuk Tuhan. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan saat ini, mari kita bersama-sama memuji Tuhan, bersama-sama menyenangkan hati Tuhan, bersama-sama meninggikan Tuhan, dan terlebih menyatakan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Seperti
Daniel dalam pasal 9 ayat 5 dan 16, dia memohon pengampunan dosa kepada Tuhan. Yang mengatakan seperti ini: kami telah berbuat dosa dan salah, kami telah berlaku fasik dan telah memberontak, kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu. Ya Tuhan, sesuai dengan belas kasihan-Mu, biarlah kiranya murka dan amarah-Mu berlalu dari Yerusalem, kota-Mu, gunung-Mu yang kudus. Sebab oleh karena dosa kami dan oleh karena kesalahan nenek moyang kami, maka Yerusalem dan umat-Mu telah menjadi celah bagi semua orang yang di sekeliling kami. Teman-teman yang kekasih dalam Kristus Yesus, kita memohon pengampunan bagi Tuhan. Kita adalah pendoa-pendoa syafaat. Kita adalah menjadi anak-anak pendoa syafaat bagi Indonesia ini. Kita menaikkan ucapan syukur kita. Kita mengakui Tuhan, menyembah Tuhan, karena kita sudah berdosa di hadapan Tuhan. Kita sudah rusak di hadapan Tuhan. Kita sudah tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita adalah debu yang suka mengganggu Tuhan. Kita adalah debu yang tidak berkenan. Tapi Tuhan memanggil kita. Tuhan menciptakan kita seturut gambarnya. Jadi ketika kita berdosa di hadapan Tuhan, yang Tuhan inginkan adalah pengakuan, penyerahan diri, supaya kita bertumbuh di dalam Tuhan di setiap doa-doa kita. Karena doa adalah nafas kehidupan orang percaya. Jadi sesuai dengan tema kita malam hari ini, doa untuk bangsa Indonesia. Mari kita bersama-sama berdoa bagi Indonesia. Biarlah Tuhan berkarya bagi Indonesia ini. Kita mengucapkan berkat bagi Indonesia ini. Kita tahu, biarlah melalui peristiwa ini bangsa Indonesia semakin mengenal Tuhan. Biar bangsa Indonesia semakin mencintai Tuhan dan mengenal siapakah Kristus yang sesungguhnya. Biar melalui firman Tuhan yang kita renungkan pada malam hari ini, biarlah itu menjadi renungan bagi kita semua sebagai anak Tuhan. Mari kita bersatu, menyatukan hati kita. Kita berdoa bagi Indonesia ini. Kita mengucapkan berkat bagi Indonesia yang kita kasihi, sesuai dengan perintah Tuhan. Kita berdoa bagi kota di mana kita berada. Tuhan, kami berdoa buat Indonesia yang kami kasihi saat ini. Engkau tahu pergumulan bangsa kami, Tuhan. Engkau tahu masalah yang dialami oleh bangsa kami. Tuhan, kami sebagai umat-Mu datang di hadapan-Mu, merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami mengaku dosa di hadapan-Mu, Tuhan. Di setiap pelanggaran telah kami buat. Kami sering menyakiti hati Tuhan. Ampuni kami. Biarlah kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, sehingga Indonesia ini menjadi pulih dari segala problem yang ada. Kami merindukan lawatan Tuhan. Kami merindukan beribadah bersama-sama. Kami merindukan pemulihan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari kita bersatu dalam Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Inilah firman-Mu yang telah kami dengarkan. Biarlah melalui firman-Mu kami membangun suatu hubungan yang intim dengan Tuhan. Menjadi pendoa-pendoa syafaat bagi Tuhan, khususnya bagi Indonesia yang kami kasihi ini. Dan terlebih khusus bagi kota di mana kami berada saat ini. Biarlah berkat Tuhan yang melimpah, pemulihan dari Tuhan, pemeliharaan dari Tuhan, itu yang terus kami rasakan di dalam kota kami ini, dan secara meluas, yaitu dalam negeri kami yang kami kasihi.
Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Kau terus berkarya bagi setiap hati kami. Mari kita bersama-sama berdoa seperti doa yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskan kami dari punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa,